Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelas C Sore Manajemen semester 2 dengan MPM 19110104. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah makroekonomi. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah suku bunga itu adalah harga uang. Kalau harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Nah, kalau harga uang turun, maka jelas masyarakat akan banyak meminjam uang ke bank. Pertanyaan selanjutnya adalah, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kegiatan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Jawabannya adalah, tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dan cara menarik atau mengenakan bea masuk atau bea cukai. Kemudian non-tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk atau bea cukai yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Pertanyaan selanjutnya adalah, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Jawabannya adalah, kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Perlu digarisbawahi bahwasannya kebijakan ini tidak berfokus pada tarif, kuota, namun juga mencakup kebijakan pemerintah dalam negeri yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap roda perdagangan serta pembayaran internasional. Misalnya peran kebijakan fiskal dan peran kebijakan moneter. Sedangkan arti kebijakan ekonomi internasional secara sempit, yaitu sebuah tindakan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memberikan dampak dan pengaruh secara langsung pada perdagangan dan pembayaran internasional. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri di dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara lain. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Jawabannya adalah, faktor-faktor penghambat dalam proses pembangunan adalah 1. Perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. 2. Perekonomian yang bersifat dualistik. 3. Tingkat pembentukan modal yang rendah. 4. Struktur ekspor berupa bahan mentah. 5. Proses sebab akibat kumulatif. Demikian jawaban yang bisa saya jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.